vlog hari ini kita sudah sampai di lokasi. Hari ini kita mencari belalang ya. Belalang yang mungkin dari sebagian wilayah di Indonesia ada yang suka, ada yang tidak ya. Cuman belalang ini untuk wilayah di sini emang menjadi kuliner primadona ya. Karena rasanya yang mantap, mirip-mirip kayak udang begitulah. Nanti kita akan cari banyak jenisnya ini belalang ini. Ada yang gede, ada yang kecil. Namun yang lagi musim ini belalang kelapa ya, yang kecil-kecil, yang biasa sembunyi di atas jerami-jerami. Oke, kawan kita udah menunggu di sana. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan lupa juga ya nyalakan lonceng notifikasi biar Anda mendapatkan berita tentang channel kita terus ya. Oke, mantap. Susah banget nih sama anak-anak dari tadi, udah hampir 3 jam. Dan dapatnya yang kecil-kecil lagi. 3 jam dari sudah terhitung dari tidur. Yuk cari lagi. Baru beberapa menit baru dapat segini. Kita dapatkan nih di pohon-pohon di atas jerami. Cuman cuaca karena panas ya. Biasanya kalau panas susah mereka lincah-lincah. Cuman kalau hujan ini nggak bakalan lari ya, karena kedinginan diam pada di atas jerami di pohon. Cuman kayaknya kalau panas seperti ini kita berhenti dulu. Biasanya sebentar lagi cuaca mendung. Kalau hujan lagi nih kita gampang buat mengambilnya. Nih yang lagi musim belalang kelapa ya. Kalau lepas. Nih biasanya kalau musim-musim tertentu biasanya belalang-belalang yang gede ya. Kalau orang sini menamakannya simut dage, simut siloar, dan simut si jongrang ya. Itu ukuran-ukuran buat belalang yang di atas rata-rata. Kalau ini namanya di sini simut kalapa. Ada juga yang namakan simut sidonto ya. Bervariatif ya memberikan namanya. Di sini juga berbagai macam jenis ya, tidak satu spesies doang. Maksudnya satu jenis cuman beda-beda spesies. Ada yang berbulu, ada yang tidak berbulu ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Pokoknya bermacam-macam, tapi ini semua bisa dikonsumsi ya. Nih, mantap pokoknya.
namanya kalau mungkin di kota-kota ini namanya pete Cina ya. Kalau di sini malaning. Malaning ini kalau di kampung dipakai buat obat yang anak-anak kayak cacingan gitu. Kan anak-anak cacingan. Anak-anak kecil cacingan. Nah, biasanya makan ini nih. Nah, itu dimakan kok, dibuangin. Nah, Nah, biasanya makannya bukan seperti itu sih. Seperti ini nih. Bentar ya. Ini ada tekniknya. Nah, di sini nih. Rasanya kayak emang kayak bau-bau pete gitu. Cuman ini mungkin satu jenis beda spesies. Bentuknya lain. Ya, bentuknya lain. Ini dinamakan pete karena ya bau-baunya. Tidak sia-sia pemburuan kita tentang belalang hari ini. Nah, spektakuler hasil kita nih hari ini. Cuman didominasi sama belalang kelapa ya. Belalang kelapa ada, kalau orang sini namanya simut kelapa, simut si kopak, si jongrang, si donto, dan satu lagi apa ya, si nyungcung. Ini dari satu botol berbagai macam jenis ya. Satu jenis cuman beda spesies. Nah, selain ini nanti kita akan masak ditemenin kalau di kota ini pete Cina, kalau di sini malaning. Jangan lupa ya, berbeda. Kalau di sini malaning. Coba lagi. Nah, malaning ini entah tahu pengaruh apa, bisa menghilangkan anak-anak buat yang punya penyakit cacingan ya. Cacingan. Karena mungkin rasa aromanya yang bau sehingga cacing tidak suka ya. Seperti itu makannya, ada tekniknya. Karena kalau kita ngambil satu-satu kita seperti ini misal, lama, perut keburu lapar. Jadi posisinya pret langsung gini, ada sisanya seperti ini langsung. Nah. Dari buah-buahan beraneka macam sayuran seperti pete dan yang lainnya. Ada juga yang ini mungkin di tempat kalian tidak semua punya ya. Ini namanya kalau di sini kelapa cungap. Kalau di kota kelapa apa namanya? Benar-benar asli original dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kita lihat ya, isinya seperti ini nih. Ini yang benar-benar murni kelapa cungap itu seperti ini. Ketika kita kupas, ini warnanya begini, kayak seperti warna-warna buah naga ya. Ini airnya katanya bisa menyembuhkan penyakit seperti gula, terus penyakit darah tinggi, kolesterol. Emang kalau sepintas penyakit gula itu kan berasal dari kelapa ya, tapi untuk khusus kelapa cungap ini banyak sekali ya yang sembuh dari gejala-gejala penyakit gula dengan kelapa ini. Ini kalau sudah berisi jarang laku ya. Ini yang seperti inilah, yang baru istilahnya kalau di sini namanya cengkir. Kita akan coba ya. Airnya seperti apa? Karena mungkin ini musim hujan, ini dingin sekali airnya ya, seperti kayak dalam kulkas. Dan rasanya walaupun dia masih muda, manisnya benar-benar mantap ini, kayak dikasih gula ya.
Ini kalau di wilayah perkotaan ya, ini kisaran sekitar 25.000. Cuman kalau di musim vaksin kemarin, ini mitosnya bisa menetralisir ya. Ini harganya sampai 40.000. Tapi di sini si Abah menjual dengan harga yang jauh lebih terjangkau lagi ya. Tidak merogoh kocek terlalu banyak. Mantap. Action. Ini proses penanaman kacang ya. Ya. Kita bantuin si Abah sebentar nih. Iya. Bah, ayo kita bantuin Bah. Ya, siap. Aduh. 3-3 atau satu-satu apa dua-dua? Satu aja. Satu-satu nih katanya satu-satu. Dari mulai saat ini. Nih benih super ya. Iya. Kacang apa? Kacang tanah. 100 hari ini mulai ditanam. Ini cara megangnya seperti ini. Kalau sudah ini kita hapus seperti ini. Ya. Biar enggak ada burung yang ini yang memakan. Ini kelapa cungap sampai pohonnya sebesar ini berapa tahun Ki? 8 tahun. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Tapi Aki cuma nanam satu pohon ya. Yang satu pohon kelapa cungap, yang lain banyak. Yang lain banyak. Ini kacang nih. Ini kan lagi nanam kacang. Ya. Ini dari mulai penanaman sampai panen berapa bulan Ki? 3 bulan 10 hari. Jadi 100 hari. 100 hari. Ya, 100 hari itu. Jadi 100 hari 3 bulan 10 hari. 10 hari. Ini matematikanya mantap ya. 3 bulan 10 hari. Jadi intinya 100 hari. 100 hari ya. Ini biasanya dari sekian lahan yang cukup luas, ini tidak cuman kacang doang kan? Tidak. Apa aja Ki? Kacang Bisa- panjang, Kacang panjang, jagung, ada roai, ada roai, ada juga itu apa namanya? Singkong. singkong. Ya. Nih tadi ada pete Cina juga alias Pete- Malani. Ya, pete Cina. Nih dari sekian luas tanah itu biasanya Aki menghasilkan ini dari semua ya. Kira-kira itu sekali panen dapat berapa Ki? Dapat 1 juta 1 juta Iya. dari seluruh itu. dari seluruhnya. Oh, katanya dari mungkin ada yang sekali panen, ada yang 2 kali seperti pepaya kan tidak cukup 1 kali panen ya. Itu dari keseluruhan karena di sini komplit sekali ya. Mulai dari kelapa, pete Cina, terus kacang, ada juga pohon pepaya, ada juga kacang mede ya. Nih yang paling mahal kacang mede. Aki tahu nggak kacang mede itu mahal? Tahu. Ya. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah itu harus diperbanyak Ki, soalnya itu sangat mahal sekali kalau Aki diambil bijinya itu. Kalau cecenet itu lebih mahal daripada anggur karena cecenet itu hapa sekali. Iya. Nih, saya dengar juga si Abah ini pinter nyanyi Sunda. Kita cek ya. Ki, request nih Ki, nyanyi Sunda Ki. Satu aja Ki. Ya, lagu Sunda. Ya. Karena saya ditinggalkan oleh istri saya. Hormat anak ruh pilbet ila Jakarta. Masya Allah. Nggak ngerti Ya saya. gua polos. Jadi saya dengan anak-anak yang wah itu. Ya lagunya ini. Dengkleng deng dek anakin jimat awakin gada bobo cu panutan kalbu mak hidup ayah di pangumbaraan nyari rezeki buburu jadi pembantu dengkleng deng dek anakin Mang Oman kapayun Mang Oman. di ayun ambing ularong si bubarna rasa kesono tewale ngadodo kurang panjang ujungnya panjang-panjang kurang papisah cabut kurang semeradi.
moments later. Kita mau ada yang pas. Kita mulai memasak belalang ya. Nih, proses memasak belalang ya, tidak langsung digoreng. Cuman kita harus biar dia mati dulu. Tidak seperti hewan lain disembelih ya, karena kalau disembelih satu-satu, waduh. Repot juga. Nih kita mendidihkan air dulu. Nah, mendidihkan air dulu. Nah, sudah mendidih, air kita kasih. Biar belalangnya mati dulu ya. Kita lumpuhkan dengan air panas. Kasihan disiksa dan komen banget. Ya, seperti inilah prosesnya. Nah, ada A few moments later. yang sudah mati, kita langsung taruh sini. Pun ini si minyaknya biarkan panas dulu ya, karena kalau misalkan dingin langsung kita celupin itu mulai dari aroma dan rasanya akan berbeda ya. Jadi kita biarkan si minyaknya panas dulu ya. Nah, untuk sedikit memberikan pewangi ya, kita kasih bawang putih sama bawang merah. Oke. Berbagai macam jenis, rasanya pun berbeda ya. Dari 5 jenis tadi, kalau yang simut sidage itu gimana ya? Jadi lebih gurih, semakin besar belalang semakin gurih. Nah, kalau cuman yang lebih gede biasanya kalau kita nggak hati-hati itu si duri-durinya itu seperti ini nih. Nah, kan itu ada durinya tuh. Tapi itu enak sih kalau kita goreng sampai garing. Cuman kalau misalkan kita gegabah makan bisa nyangkut di tenggorokan. Repot juga kalau kita lagi makannya. Jadi kita goreng sampai kriuk-kriuk ya. Sepertinya sudah matang. Sudah matang, kita angkat ya. Nah, sebelum angkat, kita angkat. Oke, nah ini saatnya pemberian garam ya. Pemberian garam. Ini kalau sudah diangkat baru dikasih garam, karena kalau misalkan masih dalam ini, jadi si garamnya tidak menempel di belalang, jadi dia nanti mengendap di bawah minyak ya. Nah, jadi seperti ini. Baru diaduk rata seperti ini ya, diaduk rata.
kita akan coba yang paling gede ya. Ini namanya simet siloar. Sengaja digoreng kering. Ini jangan khawatir walaupun banyak duri-durinya. Ini sudah terjamin asalkan kita mengunyahnya jangan sebentar ya. Saya coba dulu. Jadi ada bukan ada ya, emang crispy banget. Kalau dibandingkan dengan udang, kalau udang kan ada kenyal-kenyalnya. Kalau ini semacam kayak kerupuk-kerupuk gitu ya. Jadi begitu kita kunyah, buset, kayaknya ngajak berantem sama gigi nih, langsung kros. Saya rasa ini pantas menjadi kuliner primadona khas Pademangan.